Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik peserta didik baru SMA Negeri 1 Sragi yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Ibu Kusmi Arti, bisa dipanggil Bu Arti. Pertama-tama Ibu mau mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada seluruh peserta didik baru SMA Negeri 1 Sragi tahun pelajaran 2021-2022. Semoga kalian merasa nyaman, senang dan semangat belajar bersama Bapak Ibu guru di sini. Teriring doa serta salam, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing dan melindungi kita sehingga kita bisa menjalankan seluruh aktivitas kita hari ini dengan lancar dan baik. Dalam kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan bagaimana caranya meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran online di masa pandemi COVID-19. Adik-adik yang berbahagia, seperti yang kita tahu, mulai tahun 2020, virus COVID-19 telah mewabah di seluruh negara di dunia, termasuk di Indonesia. Virus ini gejalanya mirip dengan penyakit flu, diantaranya batuk, letih, lemas, kurang nafsu makan, hingga sesak nafas. Namun ternyata COVID-19 ini juga bisa menimbulkan gejala yang sangat parah jika sebelumnya pasien sudah menderita penyakit bawaan terlebih dahulu. Nah, untuk penularan virus COVID ini sangatlah cepat hingga Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan jika virus COVID-19 ini sebagai pandemi mulai tanggal 11 Maret 2020. Hal ini menyebabkan banyak negara menetapkan sistem lockdown atau karantina wilayah, tidak terkecuali di Indonesia. Hingga saat ini sudah tercatat lebih dari 2,7 juta jiwa telah terkonfirmasi positif COVID, di mana 67.000 orang telah meninggal dunia. Jumlah yang sangat fantastis, bukan? Adik-adik, sudah lebih dari setahun kita berperang melawan COVID-19. Dalam usaha memutuskan penyebaran mata rantai penularan COVID-19, pemerintah sudah menerapkan berbagai kebijakan, diantaranya PSBB dan PPKM. Nah, kebijakan yang terbaru adalah PPKM darurat atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang berlaku mulai tanggal 3 hingga 20 Juli 2020 di wilayah Jawa dan Bali. Pembatasan kegiatan masyarakat tersebut menyebabkan seluruh masyarakat harus beraktivitas dari rumah, termasuk kegiatan pembelajaran. Dari sekolah taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, pembelajaran harus dilakukan dari rumah melalui sistem daring atau yang biasa kita sebut online dan PJJ. Pembelajaran online adalah pembelajaran yang menggunakan teknologi, diantaranya yaitu internet. Fasilitas yang digunakan adalah smartphone, komputer, jaringan internet atau perangkat multimedia lainnya. Sedangkan media yang digunakan bisa berupa media cetak, misalnya handout, modul, buku teks, LKS, dan bisa juga berupa media non cetak, bisa berupa audio, terus video, film, siaran televisi, radio, dan sebagainya. Sedangkan untuk proses pembelajarannya biasanya menggunakan sistem aplikasi, bisa berupa Telegram, WhatsApp, Google Classroom, streaming YouTube, dan lain-lain. Pembelajaran online bisa dilakukan dari jarak jauh, di mana saja dan kapan saja. Itu termasuk kelebihan dari pembelajaran online. Tetapi selain kelebihan, pembelajaran online juga mempunyai kekurangan. Di antaranya
banyak sekali tantangan yang harus dihadapi siswa ketika melakukan proses pembelajaran. Mungkin saja siswa tergoda untuk rebahan di rumah, terus bermain game, dan melakukan aktivitas lainnya sehingga tidak dapat mengikuti pembelajaran online. Selain itu, fasilitas yang kurang memadai, jaringan internet yang tidak kuat juga kendala khusus untuk pembelajaran. Sebagian besar siswa mengeluh jika pembelajaran online sangat membosankan karena aktivitasnya monoton dan dinilai sangat terbatas. Kemudian mereka akhirnya prestasinya menurun dan motivasi semangat belajarnya rendah. Dan ada juga yang sampai stres. Nah, lalu bagaimana caranya agar motivasi kita bisa meningkat dan pembelajaran online di rumah bisa terasa sangat menyenangkan dan tidak membosankan? Berikut tips-tipsnya. Yang pertama, tanamkan motivasi belajar yang kuat dan berpikirlah positif. Motivasi belajar adalah faktor penggerak atau pendorong yang membuat seseorang tertarik untuk belajar secara terus-menerus. Dengan adanya motivasi belajar, seseorang akan berusaha untuk mencapai tujuannya dengan berusaha sekeras mungkin. Sebagai ilustrasi, ada seorang siswa bernama Santi. Dia ingin sekali menjadi seorang dokter, maka setiap harinya dia melakukan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan cara-cara agar dia bisa menjadi dokter. Misalnya belajar dengan sungguh-sungguh, mengerjakan tugas, terus mengerjakan latihan soal, terus bersikap seperti layaknya seorang dokter. Selain itu, dia juga tidak lupa berdoa dan rajin beribadah. Dengan kerja kerasnya tersebut, akhirnya Santi bisa mewujudkan cita-citanya menjadi seorang dokter. Dari ilustrasi tersebut bisa kita simpulkan bahwa motivasi diri yang sangat kuat dalam diri Santi itu membuatnya berhasil menggapai cita-citanya menjadi seorang dokter. Sekarang ke ilustrasi kedua, ada seorang siswa yang bernama Doni. Dia sangat suka bermain gitar. Dia sangat menginginkan sekali gitar tersebut, tetapi sayangnya uangnya tidak cukup. Orang tuanya mengetahui hal tersebut, sehingga orang tuanya berjanji akan membelikan Doni gitar jika Doni berhasil naik kelas dan masuk peringkat 5 besar. Dengan janji tersebut, Doni akhirnya belajar lebih giat lagi dan berusaha lebih keras biar bisa masuk ke peringkat 5 besar. Dengan usahanya tersebut, akhirnya Doni bisa masuk ke dalam peringkat 5 besar dan berhasil mendapatkan gitar yang sangat diinginkannya. Dari ilustrasi tersebut bisa kita simpulkan bahwa Doni memiliki motivasi yang kuat tetapi berasal dari luar, yaitu dia ingin memenuhi keinginan orang tuanya, yaitu masuk 5 besar, dan ingin mendapatkan hadiah yang berupa gitar. Ilustrasi ketiga, ada seorang anak yang bernama Agus. Agus adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Dia adalah harapan satu-satunya orang tuanya yang bisa meningkatkan perekonomian keluarga. Tetapi sayangnya Agus berpikiran lain. Dia ingin bergaul dengan teman-temannya yang kurang bisa dibilang misalnya salah pergaulan seperti itu. Dia lebih banyak tongkrong setiap hari hingga pulang larut malam. Hal ini menyebabkan dia selalu bangun kesiangan sehingga tidak bisa mengikuti pembelajaran, dan lama-kelamaan akhirnya dia tidak mengerti semua materi yang diajarkan oleh gurunya. Dan ketika sudah dewasa, dia tidak berhasil seperti teman-teman yang lain. Dari ilustrasi ini bisa kita simpulkan jika si Agus tidak mempunyai motivasi yang kuat dalam belajar. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena dia tidak memiliki tujuan yang jelas. Dia tidak bisa memahami apa tugas dan kewajibannya, kemudian tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk memenuhi keinginan orang tuanya. Jangan dicontoh ya yang seperti
ketika motivasi kita sudah kuat, kita lanjutkan dengan tips yang kedua, yaitu membuat rencana belajar. Nah, ini kalian jangan sampai belajar ketika mood kalian kurang baik. Ya, kalian atur jam-jam yang kira-kira kalian itu semangat dalam belajar, misalkan di pagi hari, siang hari, atau sore hari, seperti itu. Kemudian tips yang ketiga adalah buat jadwal kelas online. Nah, ini yang sering dilewatkan oleh anak-anak ya. Banyak sekali yang mereka belajarnya tidak maksimal karena tidurnya larut malam, sehingga ketika pagi hari harusnya mengikuti pembelajaran online tetapi mereka bangunnya kesiangan. Nah, jangan sampai lupa, kalian harus membuat jadwal dengan terperinci sehingga kalian tidak ketinggalan mengikuti pembelajaran online. Ya, tips yang keempat adalah mengumpulkan tugas tepat waktu. Ini untuk kalian ketika pembelajaran online pasti akan memberikan tugas penilaian berasal dari jangan sampai kalian menunggu tugas terus dikumpulkan ketika semester mau berakhir, itu akan berat. Lebih baik tugas dikerjakan ketika memang deadline-nya sudah harus seperti itu ya. Kemudian tips yang kelima, fokus dan konsentrasi ketika pembelajaran. Ini ketika pembelajaran sedang berlangsung, kalian harus fokus mengikuti pembelajaran. Jangan sampai terganggu dengan hal-hal. Ya, tips yang keenam adalah mencatat poin-poin yang penting dalam materi yang disampaikan oleh guru. Nah, biasanya guru kan menyampaikan materi yang sangat panjang ya. Nah, itu kalian tentukan mana yang menurut kalian itu adalah poin-poin yang penting. Kemudian jangan lupa dicatat di buku ya. Biar kalian tetap selalu ingat dan bisa belajar lagi dengan membaca catatan tersebut. Kemudian tips selanjutnya adalah jangan malu bertanya kepada guru. Ada kalanya ketika pembelajaran sedang berlangsung, kalian merasa kesulitan memahami pembelajaran yang diberikan. Nah, ketika belum paham, tanyakanlah materi tersebut kepada guru yang bersangkutan. Jangan sampai kalian belum paham tetapi lanjut belajar terus, maka materi yang disampaikan percuma, kalian pun tidak paham. Tips yang ke-8 adalah sediakan tempat belajar yang nyaman. Nah, ini ya, kalau belajar usahakan jangan sambil rebahan, nanti jadinya malah tidur. Buatlah tempat belajarmu yang senyaman mungkin, seenak mungkin ya, bisa dengan duduk, terus ada kursi, HP di depan ya, jangan di bawah, nanti kalau di bawah nanti kalian cepat mengantuk. Kemudian tips yang selanjutnya adalah sediakan alat-alat yang digunakan dalam belajar. Jangan sampai ketika belajar terus kalian membutuhkan dan alat tersebut tidak ada, itu membuat mood belajar kalian rusak ya. Misalkan pembelajaran seni rupa, kalian membutuhkan seperti cat air atau kertas. Nah, ketika ada tugas untuk membuat lukisan, kalian bisa langsung menggunakan alat tersebut ya, tanpa harus ke toko dulu beli buku gambar dulu, seperti itu ya.